Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Eh, Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kenikmatan iman dan Islam. Yang kedua, salawat beriringkan salam. Tak lupa kita bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak nantinya, dan semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1, mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi, akan membahas materi terkait dengan strategi intervensi dalam pengembangan organisasi. Adapun saya Dinda Syafitri selaku moderator, dan ada ketiga rekan saya, yaitu Intan Efrin Guci, Irian Gustrida Maigulo, dan Sabrina. Nah, untuk pembacaan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian intervensi. Nah, intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Nah, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai di dalam proses diagnosa. Dan intervensi juga merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Slide selanjutnya. Nah, pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi ada 3. Yang pertama, intervensi struktural yang berfokus pada tingkat organisasinya melalui 3 kegiatan, yaitu yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi. Lalu kegiatan yang kedua, sistem imbalan baru. Dan yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Nah, yang keduanya intervensi teknikal yang mana berfokus pada tingkat pekerjaannya melalui penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. Lalu yang kedua, penciptaan satuan kerja yang bersifat alamiah. Yang ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Yang keempat, pengembangan pekerjaan secara vertikal. Dan yang kelima, membuka saluran umpan balik. Sedangkan yang ketiga, itu intervensi yang berfokus pada manusia, di mana pendekatan pengembangan organisasi menekankan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu yang pertama, pelatihan kepekaan, yang kedua, umpan balik melalui survei, yang ketiga, konsultan proses, dan yang keempat, pembinaan tim. Slide selanjutnya, moderator. Kriteria intervensi yang efektif terbagi 3, yaitu yang pertama dengan informasi yang benar dan bermanfaat, di mana dengan informasi yang benar dan bermanfaat itu dimaksudkan segala bahan keterangan tentang masalah organisasi yang diperoleh ketika proses diagnosa, di mana bahan keterangan tersebut bukan karangan dari konsultan ataupun klien, melainkan benar-benar terjadi dan berlaku secara nyata dalam kegiatan organisasi. Lalu yang kedua dengan kebebasan memilih. Dengan kebebasan memilih dimaksudkan bahwa tempat pembuatan suatu keputusan itu terletak pada posisi klien, di mana klien sama sekali bebas memilih alternatif dalam pembuatan keputusan. Dan yang ketiga adalah dengan ketertarikan ke dalam, di mana dengan ketertarikan ke dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Nah, dengan 3 kriteria di atas, kita dapat menangkap bahwa proses intervensi itu memang sangat tergantung pada proses diagnosa, di mana dengan kata lain, proses pengumpulan data akan banyak mewarnai kegiatan intervensi yang akan dijalankan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Intan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irian Gustri Damaigulo. Kepada Irian Gustri dipersilahkan.
Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi terkait dari perencanaan intervensi, di mana terdapat 3 dasar pertimbangan di dalam merencanakan suatu kegiatan intervensi, yakni yang pertama adalah kesiapan klien untuk melakukan perubahan. Dalam arti kita bisa lihat pada saat pengumpulan data, waktu wawancara, ataupun ketika mengisi daftar pertanyaan dalam kuesioner kita. Kita bisa menangkap gejala kesiapan ini dari jawaban-jawaban klien, dan kita mengetahui masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, kita juga dapat mengamati dari kesadaran klien akan adanya perbedaan dan kesenjangan antara kedudukan organisasi pada saat dengan yang diinginkan di waktu yang akan datang. Yang kedua, yakni kepastian bahwa perubahan tersebut masih ada dalam batasan kekuasaan dan kewenangan organisasi. Di mana dalam kaitan ini, suatu perubahan tidak bakal terjadi kalau tidak ada dihubungkan atau dikaitkan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ada dalam sebuah organisasi itu. Dengan demikian, jika hendak dilakukan perubahan, maka keputusan melakukan perubahan tersebut harus datang dari kekuasaan yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang bagian ketiga, yakni kesiapan sumber-sumber internal untuk membantu memanage, memonitor, dan memelihara proses perubahan. Di mana sumber-sumber internal itu dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Sumber-sumber dana dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pelaksanaan perlu disiapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, orang-orang yang akan membantu dan melaksanakan perubahan harus disiapkan. Dan apabila jika dalam konsultan di dalam organisasi harus disiapkan, berasal dari luar, maka orang-orang yang termasuk dari konsultan dari dalam organisasi harus disiapkan untuk membantu dan melaksanakan perubahan organisasi. Mungkin itu pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irian Gustri Damaigulo. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai intervensi proses hubungan kemanusiaan atau TIGRUP, intervensi pihak ketiga. Nah, intervensi pihak ketiga berfokus pada konflik yang timbul antara 2 orang atau lebih dalam organisasi yang sama. Konflik melekat dalam kelompok dan organisasi dan dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perbedaan dalam kepribadian, orientasi tugas, saling ketergantungan tujuan, dan persepsi di antara anggota kelompok, serta persaingan antara anggota kelompok dan persaingan untuk sumber daya yang langka. Nah, intervensi pihak ketiga bervariasi tergantung pada jenis masalah yang mendasari konflik. Nah, konflik dapat muncul dari isu-isu substansif seperti metode kerja, besaran upah, dan kondisi kerja, atau dapat muncul dari masalah interpersonal, seperti misalkan kepribadian dan mispersepsi. Dan juga intervensi pihak ketiga tidak dapat menyelesaikan semua konflik interpersonal dalam organisasi maupun mereka sendiri. Nah, metode yang sangat luas dipublikasikan memfokuskan pada masalah individu dan individu kelompok. Sensitivitas dalam konteks ini berarti sensitivitas terhadap diri dan hubungan diri dengan pihak lain. Pelatihan sensitivitas menekankan pada proses dibanding isi pelatihan, serta memfokuskan pada emosi dibanding pelatihan konseptual. Jadi, kita bisa melihat bahwa bentuk pelatihan ini sangat berbeda dari bentuk pelatihan tradisional yang menekankan pada tambahan konsep sebelumnya dengan penerapan langsung di tempat kerja. Nah, proses pelatihan sensitivitas termasuk lokakarya komunikasi, pelatihan dalam bebas atau outbound, dan T-group merupakan bentuk yang sangat biasa ditemui dalam pelatihan sensitivitas.
Dalam banyak kasus, T-group dilangsungkan jauh dari pekerjaan kelompok di bawah pengawasan pelatihan, bisa melangsungkan dialog kelompok tanpa agenda dan fokus. Nah, pelatihan sensitivitas mengembangkan kompetensi interpersonal. Pelatihan dari sekolah bisnis mencatat bahwa kebanyakan kurikulum pendidikan manajemen hanya memberikan sedikit pelatihan terhadap kompetensi hubungan antar pribadi, meskipun hal ini penting bagi prestasi manajemen. Nah, aktivitas ini menyatakan pentingnya kompetensi antar pribadi dan pelatihan sensitivitas sebagai intervensi penting untuk mengembangkan hal ini. Nah, pakar pelatihan hubungan antar pribadi menunjukkan bahwa pelatihan sensitivitas bisa menjadi pengalaman pelatihan yang berharga bagi individu untuk mempersiapkan mengambil posisi manajerial dalam organisasi asing. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.